Halo, gue Yuda Ditama dan inilah manajemen. Manajemen adalah sebuah perancangan, pengorganisasian, ataupun pengendalian tentang bagaimana cara manusia saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ataupun masyarakat luas. Menurut F.V. Taylor, manajemen adalah sebuah seni untuk memahami apa yang harus dilakukan dan cara paling mudah dan paling murah untuk melakukannya sebaik mungkin. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang manajemen. Salah satunya adalah konsentrasi manajemen. Konsentrasi manajemen dibagi menjadi 5, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen akuntansi. Manajemen produksi merupakan sebuah kegiatan mengelola dan mengombinasikan fungsi-fungsi produksi, salah satunya alam, tenaga kerja, modal, dan skill untuk menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa yang telah diproduksi. Manajemen produksi bertujuan menghasilkan barang dan jasa dengan jumlah dan nilai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan strategi promosi, distribusi, bahkan penjualan agar produk sampai ke sasaran yang tepat. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengatur keseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya dana dari sumber dana untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan mengalokasikan, melatih, dan mengembangkan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan tiap bagian perusahaan. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM sehingga kontribusinya terhadap perusahaan semakin meningkat. Setidaknya ada 4 kegiatan manajemen SDM dalam satu perusahaan, antara lain rekrutmen SDM, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, dan pemeliharaan. Yang terakhir ada manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi merupakan kegiatan menganalisis, mencatat, dan melaporkan keuangan kepada perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Itulah beberapa konsentrasi manajemen. Lalu mengapa dalam industri kreatif, terutama desain, memerlukan manajemen? Karena setiap kita mengelola sebuah industri ataupun bisnis itu memerlukan manajemen yang baik untuk mencapai sebuah tujuan dan misi dalam desain sesuai yang telah kita bahas dalam pengertian tadi. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur yang menjadi pendorong keberhasilan manajemen perusahaan yang baik. Unsur-unsur ini disebut dengan model 5M. Yang pertama ada man atau manusia yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua ada mesin sebagai fasilitas atau penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Yang ketiga ada money. Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah metode. Metode merujuk pada sebuah metode sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang terakhir ada materials. Materials atau bahan baku merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Selanjutnya ada ciri perusahaan memiliki manajemen yang baik. Ciri-ciri perusahaan memiliki manajemen yang baik. Yang pertama, perusahaan memiliki identitas yang jelas. Yang kedua, status karyawan dalam perusahaan jelas. Yang ketiga, visi dan misi perusahaan jelas. Yang keempat, manajemen bersikap terbuka. Yang kelima, memiliki aktivitas perusahaan yang jelas. Setiap perusahaan pasti memiliki manajemen yang baik. Lalu, apa sih standar manajemen yang baik dalam setiap perusahaan itu? Sertifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jika suatu perusahaan atau organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Pada dasarnya, suatu sistem manajemen mengarah pada apa yang perusahaan lakukan untuk melakukan proses atau aktivitas, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Tujuan satu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah ditetapkan sendiri, diantaranya memenuhi persyaratan kualitas konsumen, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan tujuan lingkungan. Sertifikasi sistem-sistem manajemen kualitas internasional berdasarkan sertifikasi ISO 9001-2015 terwujud berlandaskan prinsip-prinsip sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen kualitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan oleh manajemen senior untuk meningkatkan kinerja di perusahaan. Prinsip-prinsip ini diterapkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari para ahli internasional yang ikut berpartisipasi dalam komite ISO atau TC 176.
komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan standar sertifikasi ISO 9001. Prinsip-prinsip manajemen yang menjadi dasar atau landasan penyusunan sertifikasi ISO antara lain fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang lain, pendekatan proses bisnis, peningkatan terus-menerus, pendekatan faktual, dan pembuatan keputusan. Yang terakhir, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. We're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. Selanjutnya, perusahaan dengan manajemen yang baik adalah Apple. Apple adalah sebuah perusahaan yang terletak di daerah Silicon Valley, Cupertino, California, yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Apple membantu bermulanya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970 dengan produknya Apple II dan memajukan sejak tahun 1980-an hingga sekarang menjadi Macintosh. Apple terkenal dengan perangkat keras ciptaannya seperti iMac, MacBook, iPod, dan iPhone. Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan penerbangan internet. Prinsip kenyamanan pengguna. Perusahaan Apple sejak komputer Mac diluncurkan pertama kali pada akhir dekade 1970-an, Apple dikenal sebagai perusahaan yang mementingkan aspek user-friendly. Setelah Steve Jobs meninggal dan iPad mini meluncur, prinsip ini terus ditanamkan manajemen Apple. Perusahaan berlogo buah apel yang koyak ini memang mementingkan riset perilaku pengguna komputer dan perkembangan pasar, sama pentingnya dengan pengembangan teknologi komputasi terbaru. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing with me. Perfect harmony, perfect harmony. I'd like to buy the world a Coke and keep it company. Siapa yang tidak tahu dengan PT Coca-Cola? The Coca-Cola Company adalah sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman alkohol dan sirup yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Minuman ringan Coca-Cola diciptakan oleh Dr. John S. Pemberton, seorang ahli farmasi dan ahli minuman dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada bulan Mei 1889. Ia mencampurkan suatu ramuan khusus dengan gula murni menjadi sirup yang beraroma segar dan berwarna karamel. Kemudian diaduk bersama air murni. The Coca-Cola Company didirikan tahun 1892. Perusahaan ini merupakan induk dari semua perusahaan pembotolan yang memiliki merek dagang Coca-Cola di seluruh negara di dunia dengan menjadikan bahan baku konsentratnya. Visi dan misi PT Coca-Cola yaitu membentuk kerangka kerja, peta jalan, dan memandu setiap aspek dari bisnis dengan menjelaskan target yang perlu dicapai untuk terus meraih pertumbuhan dan berkelanjutan yang berkualitas. Baik, itu tadi penjelasan tentang manajemen. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Furnish it with love. Grow apple trees